Isbatu akidati zahir al-ma'ah, yaitu akidatu ahli sunnah wal jamaah. Jadi imam empat imamnya itu empat adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Beda di hasilnya kalimat ya, kalimat yang beda ya. Jadi akidahnya itu akidah tanzih ya, akidah mengajukan Allah ya, melayani kepada ayat. Asal tauhid wa ma yasihul i'tiqadu alaihi. Halaman berapa itu? 22 samanya. Asal tauhid wa ma yasihul i'tiqadu alaihi. Dasar tauhid dan yang sah adalah keyakinan di atasnya. Yajibu ayyakuna amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Di atas, yang atas itu mengatakan itu di sana atas ya cepat hatam ini sudah matang iya antara aja nih cepat hatamnya perusahaannya itu modal guru punya pegang salah lalu bed pegang mata itu jadi guru ada pintar ini gurunya paling salah juga sama pinternya udah lah gue bisa diajarinya ya itu salah kan modal guru ya. Kalau muridnya baca Fathul Qouli, dia bacanya Baituli, gurunya megang, jadi menjelasinnya agak meleset jauh ya. Ini hanya misalkan aja ya. Kamu sudah tua bang, kalau gede begini sebelum itu awal macam tahu gitu. Namanya kan masih apa? Awalu wajibin halal, ma'rifatul bismillah. Ya, bedanya di sini gimana? Bedanya, ini kalimat ya dalam Fiqhul Akbar ini tentang tauhid itu bersumber dari hadis Jibril, bersumber dari hadis Jibril. Kedatangannya mengajar Nabi masuk Islam yaitu mal iman dijawab Nabi mal Islam mal ihsan ya yang mereka jawab mal sa'at 4 pertanyaan
dari Jibril kepada Nabi. Sebetulnya dia datangnya bukan nanya mu'allimukum dinakum, kataku mu'allimukum dinakum. Jadi Jibril datang mengajarin Nabi, tapi dengan bahasa soal mal iman, mal Islam, mal ihsan. Ini yang kita ajiin adalah mal iman. Apa itu iman? Di hadis Jibril mal Islam dulu apa mal iman? Mal Islam. Ya. Mal Islam. Islam itu kan syariat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hajjil bait dan syariat. Mestinya kan tertibnya tauhid dulu. Mal iman. Karena syariat itu belakangan sesuai dengan yang ditertibkan oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah tauhid. Astaghfir li dzambika wa lil mu'minat itu syariat. Apa jawaban kita di dalam hadis Jibril itu menyebut Islam dulu misalnya, bukan iman dulu? Jawabnya dulu saya jawabnya al-waw la tufidu al-iman. Waw itu membedakan taklif, kalau summa itu taklif ya. Taklif ya. Apa disebut? Islam duluan, padahal maksudnya iman dulu. Benar la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil rasul. Dari Imam Ghazali, tidak sah ibadah kecuali kenal yang disembah. Itu berarti tauhid dulu. Ya. Jadi kalau gitu ya, bahwa tidak berkaitan dengan taklif. Juga ada hadis dunia Islam ala tauhid. Syahadat an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Kalau ada yang begitu, Ramadan kan tahun kedua Hijriah. Ya, sedangkan haji tahun 6 Hijriah. Kenapa menyebutnya haji dulu misalnya? Ada hadis yang sudah begitu. Jawabnya la tufidu al-iman. Di sini kita lihat nggak ada wabil qadari wairihi, nggak ada wal yaumil akhir. Ya. Jadi bedanya di mana sih ini? Oke. Kayaknya nih majunya begitu akbar, kayaknya menarik nih. Yang biasanya kagak juga pada datang. Ya. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Ya, mantap dengan ini. Begitu akbar. Keren. Padahal isinya ya apa? Akidah tadi juga akidah imam yang benar sama. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini bedanya di jadi ayyatul aman billah malaikati yusi wal baksi ba'dal maut. Jadi wal baksi ba'dal maut. Ya. Jadi dia tidak menyebut ubil yaumil akhir ya. Tidak ubil yaumil akhir tidak disebut. Tapi dia nyebutnya wal baksi ba'dal maut. Ya. Jadi jangan dicari mana dia. Paman Nabi menyebut ubil akhir itu terkandung di kalimat wal baksi ba'dal maut. Itu tadi
kalimat ya tadi beraksi. Jadi tentang masalah iman. Iman itu yaitu asal tauhid ya, asal tauhid ya. Asal tauhid artinya dasar tauhid. Maknanya yaitu hadzal kitab asasu ma'rifati tauhidil haq ala wajhis shawab. Ini kitab dasar mengenal tauhidul haq, tauhid yang benar atas jalan shawab. Yang hak atas jalan shawab. Ukiya an Abi Hanifah rahimahullah anna qauman min ahli kalam aradul bahsan ma'rufi taqriri tauhidir rububiyah qala lahum aqimuni qabla an natakallama fi hadhihi masalah an sabihatin bidatilah tazhabu fatamtaliku min at-ta'ami wal mata'i wa ghayrihi bi nafsiha wa ta'udu bi nafsiha wa tatarassu bi nafsiha wa tataqarrabu bi nafsiha wa tarji'u dzalika min ghairi an yudabbiraha ahad. Qalu hadza muhalun la yumkinu abadan. Wa qala lahum idza kana hadza muhalan fi sabilillah fa kaifa fi hadza al-'alami kullihi mulukihi wa suflihi intaha. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ada sekelompok orang, satu kaum ya, dari ahli kalam, ahli tauhid ingin membahas masalah bagaimana istilah tauhidul rububiyah. Ya. Imam Abu Hanifah tidak menjelaskan, belum menjelaskan itu, tidak menjawab tentang tauhid rububiyah ya. Tetapi Imam Abu Hanifah menanya balik. Jadi itu bisa dipahami ya, sama yang menanya, yaitu kenal Allah ya, mentauhidkan Allah ya. Kata Abu Hanifah ya, kata Imam Abu Hanifah, coba ente ya, nah, sebelum saya jelasin rububiyah, tauhid rububiyah, coba bagaimana kalau kapal laut itu jalan sendiri ke Sungai Dagla, dia jalan sendiri tuh kapal. Terus berminyak itu ada muatannya penuh ya, tapi nggak ada yang muatin, tapi penuh sendiri. Dia sampai jalan ke Sungai Dagla ya, dia balik lagi kosong, jadi nggak ada nahodanya, nggak ada yang muatan ke Safinah itu kapal laut ya, tapi dia bawa barang sampai ke negara balik lagi terus kosong. Bisa nggak begitu? Kata Bapak, bisa nggak begitu tuh? Untuk kapal itu bisa nggak begitu? Nggak dimuatin barang tapi penuh, nggak ada nahodanya tapi sampai terus balik lagi, nggak ada yang nurunin mata tapi kosong. Jawabannya apa? Qalu hadza ya, mustahil ya, kalau nggak ada yang masukin barang ya, bisa penuh, mustahil. La yumkinu abada, tidak mungkin. Kalau Safinah saja, kalau
mustahil ada muatannya, mustahil dia bisa jalan, nggak ada yang kendaliin. Pakai bihadzal alam, pakai bihadzal, bagaimana alam ini menarik ke tauhid sih? Ada yang bikin nggak? Ada yang gerakin nggak? Itu baliknya tadi itu apa? Jadi pertanyaan tentang tauhid rububiyah, ya. Di sini Imam Abu Hanifah bilang apa? Dia bilang saya mengakui, ya. Dia bilang kalau ini disarahnya dia bilang walhasil annahu yalzamu min tauhidil rububiyah tauhidil rububiyah. Jadi tauhidul rububiyah yang dari wa ilahu, ya, tauhidul rububiyah diambil dari alhamdulillahirabbil. Kemudian setiap tauhidul uluhiyah atau tauhidul rububiyah udah pasti, jangan pakai dibagi-bagi, itu udah terkandung di situ. Ngapain nanya rububiyah sih? Asal udah tauhidul uluhiyah. Nah, di mana jawabannya nih? Walhasil annahu yalzamu min tauhid rububiyah tauhidul rububiyah. Kalau udah tauhid rububiyah, ya, kalau ente sudah tauhidul rububiyah, rububiyah itu ya mengakui Tuhan, ya. Kalau udah mengakui Tuhan, itu berarti sekaligus yang ngatur ini alam kan? Nah, iya, itu rububiyah. Ya. Setiap tauhidul uluhiyah, ya. Setiap tauhidul rububiyah itu pasti melazimkan tauhid rububiyah. Jangan pakai dibagi-bagi. Yang tauhid kan menanya mengesahkan. Ya. Yang bagi-bagi itu adalah tauhidnya orang musyrik. Tauhidnya orang musyrik. Albani wa ma'asbah dzalik. Ya, Ibnu Taimiyah. Jadi pada zaman sahabat nggak ada tauhid itu pakai dibagi-bagi. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, itu zaman sahabat nggak ada. Jadi mulai kapan itu adanya? Nah, di sini saya baca oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Inna kufrohum asnamu min kufri ibadil awsan. Kekufuran mereka yang tawasul dengan Nabi, tawasul dengan wali, ya, itu kufurnya apa namanya asna, lebih jelek daripada kufur menyembah berhala. Qala Muhammad bin Abdul Wahab, inna kufrohum, kufur siapa? Kufur orang yang tawasul kepada nabi-nabi, kepada wali-wali, ya, itu lebih jelek daripada menyembah berhala. Qauluhum inna tauhida dan qasimu ila tauhidir rububiyah wa tauhidul uluhiyah taqsimun ghairu ma'ruf li ahadin qabla Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah enggak ada tauhid itu pada dipecah-pecah dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ghairu ma'qulin ayatan. Kama sata'rifu. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu li ahadin tadawwala bil Islam inna hunaka tauhidain. Rasul enggak pernah kalau orang masuk Islam harus bertauhid dua tauhid. Jadi enggak ada. Yang ada pesan Nabi, kalau orang mau dimasukin ke Islam, ya,
suruh mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah, kalau dia udah mengucap 2 syahadat, dia meyakini maknanya, dia ikrar, dia ikrar, ya udah Islam. Secara zahir, nahnu nahkum bil zahir, kami menghukumi yang zahir-zahir saja. Ada pun masalah di hatinya nanti dia tidak ada kepercayaan, itu setia. Dan menjadi pemerintah syahadat. Nah, itu nanti apakah mesti pakai asyhadu, apakah itu juga hilang? Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Kalau nggak pakai asyhadu, boleh apa enggak? Itu hilang. Ada yang bilang boleh. Coba kita lihat di hadis lainnya. Maka anak akhir wakala ini lagi nggak pakai asal. Iya. Allah Rabbi aja udah cukup. Ya. Menurut kalau di kata Jawa Arab gimana? Menurut bi syahadatain ikrar li sihhatil imani mimman qadara. Mengucap 2 kalimat syahadat untuk ikrar dianggap li sihhatil iman. Jadi kalau orang mau masuk Islam harus mengucap 2 kalimat menurut bi syahadatain. Kalau bi syahadat kan ada asalunya ya. Menurut syahadat dari lisihatil iman. Kecuali orang gagu, ya, kalau orang gagu kayak syarat aja, Tuhan. Tapi kalau bisa ngomong harus diucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ada asyhadunya. Nanti di negara-negara yang lain nggak ada asyhadunya. Kita balik ke asal tauhid. Ini bisa kita bicara ke belakang sebelumnya kita keluar dari perut ibu. Sebelum kita keluar dari perut ibu kita, itu kita sudah mengakui belum ada Tuhan selain Allah? Zaman apa tuh? Zaman Arastu Iromikum Kolubala. Ayatnya apa tuh? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Terusnya apa? Wa asyhadahum ala anfusihim. Terus qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 122 ya. Kita ini hidup di 4 alam. Mana? Kata Syekh Ahmad As-Sarbasi, ya, ini ulama Al-Azhar Sakifon, ya. Nah, kita namanya Yas'alunaka ini wal hayat. Syekh Ahmad As-Sarbasi itu punya kitab namanya Yas'alunaka ini wal hayat. Jadi doktor kalau ada yang nanya ya bukuin jadi kitab namanya Yas'alunaka ini wal hayat. Kalimatnya anna liru arba'ah duwarin. Ruh itu ada 4 tempat. Satu darul batni, satu di tempatnya di perut.
ribu ya. Kedua Darul Dunia. Sekarang nih, nah, kita masih dua lagi, Darul Barzakh, kemudian Darul Akhirat. Masih kita harus melewati dua lagi, Darul Barzakh yaitulah al-kubur ya. Darul Akhirat ya, hari akhirat, hari kiamat ya, itu mesti kita lalui. Kemudian imma ke surga wa imma neraka. Ada yang asbun a'raf itu mana pun itu akhirnya ke surga juga, cuman masuk surganya bermasalah. Nah itu iman seseorang itu mulai dari kapan? Kalau ditambah lagi istilahnya di zaman alastu itu di mana itu? Di perut apakah di alam arwah? Alam arwah. Saya baca. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf ayat 102. Ingatlah di waktu mengambil perjanjian Tuhanmu dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka itu ada zuriyah mereka, dan Dia menyaksikan akan mereka atas diri mereka. Menjawab dengan pertanyaan alastu berbiru. Nah, zuriyah Adam itu berkata, bala syahidna, ya betul, Allah Tuhanku dan Engkau Tuhanku. Alastu berbiru, lalu bala syahidna, bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Sebagai asyhadu itu ya. Agar tidak kamu mengatakan hari kiamat kami adalah lalai. Jadi tidak ada alasan ini guru ya Adam kalau mengatakan dia nggak pernah diajari, nggak pernah jawab. Kemudian kenapa nggak dibilang Allah li Adam? Jadi wahid al-rabbuka min bani Adam. Kenapa dikata bani Adam bukan min Adam? Ya. Kenapa dikatakan bani Adam? Jadi kita ini di alam arwah, alam zarrah itu dari Adam apa dari bani Adam? Kalau dari Adam berarti semua zarrah itu, arwah itu ada sama dia semua terus sampai kita. Jadi dari Adam. Tapi ini dibilang dari Bani Adam karena ditransfer dari Adam ke Bani Adam. Bani Adam transfer lagi gitu. Ya. Jadi benar dari Adam. Waktu dari Adam itu kan apalagi dari alam arwah itu sebelum Adam diciptakan ruhnya kan udah ya. Hazihi ilal jannah lahu wali wa hazihi ilan nar lahu wali. 1000 orang masuk surga aku. Jadi 999 jurusan neraka satu. Jadi 1000 orang yang masuk surga. Kita ada di mana itu? 1000 orang. Kata Allah lahu wali. Saya nggak perlu nih. Tapi kan ada riwayat bahwa udah surga penuh, neraka juga penuh. Ya. Nah itu kalau kita kesanain itu, ya terus ditransfer ke Adam. Nah dari Adam ke Bani Adam. Nah kita ini punya air sperma. Itu
apakah melahirkan anak apa enggak, itu ada punya anak apa enggak, ya itu rahasia Allah ya. Jadi dari anak ke anak lagi, itu ke anak, dari anak seper lagi ke anaknya lagi gitu. Itu karena lima lanjut ke zuhur Adam. Ya, kenapa nggak disebut zuhur Adam? Jadi aslu jami dzurriyyah ya Adam, asal seluruh zarah, ya, asal seluruh anak cucu itu ada di Adam. Makanya kata Nabi Musa, gara-gara bapak juga nih. Maksudnya gara-gara bapak siapa? Gara-gara anak. Terus saya disongkak. Jadi gitu. Gara-gara bapak juga nih. Kan dinisbah kepada anak Musa apa? Anak ya. Kalau ketika bernomor ini ada dinisbah dengan Nabi Adam dan Musa anak. Gara-gara bapak juga terus saya disongkak nih. Apa jawaban Nabi Adam? Gara-gara bapaknya. Musa, ente jadi nabi mulai kapan? Yang mulai udah ditulis sama Allah, ya kata gitu saya jadi nabi. Ya, gua juga keluar dari surga, emang Allah yang bisa. Jadi satu-satu, ya, berkosong-kosong, satu-satu. Betul. Saya juga emang keluar dari surga tuh. Allah yang nulis gitu. Itu berarti itu kan alam arwah ya, ke Adam ya. Aslu jami'i dzurriyyah itu min Adam summa li bani Adam, kemudian diturunin ke anak-anak Adam. Ya. Qala Ibnu Abbas, ukhrija dzurriyyatu Adam min zuhrihi. Kata Ibnu Abbas, dikeluarkan zurriyah Adam dari belakang Adam. Fakallamahumullahu wa antaqahu. Bisa ngomong tuh, ya alam zarah itu bisa ngomong. Zurriyah bisa ngomong. Wa qala alastu bikum qalu bala. Summa adaha li sulbihi. Udah ya Adam udah aku, terus di transfer ke tulang sulungnya lagi. Balaysa ahadun minal khalqi illa wa qad takallama faqala rabbi Allah. Jadi setiap makhluk awalnya mengatakan rabbi Allah, semua. Terus mengapa ketika Aisyah bilang anak kecil yang meninggal musburun min asobiril jannah, itu adalah musbur, burung daripada burung sorga. Jadi anak kecil meninggal itu sorga apa neraka? Atfalul musyrikin, bocah-bocah yang meninggal belum balik, anak orang musyrik, surga atau neraka? Nah. Surga. Wa amma atfalul musyrikin dalam tafsir Qasim ya, tafsir Qasim. Qolal aksarun hum binnar tabaan li abaihim. Kata mayoritas mengatakan di neraka mengikuti bapaknya, ya, mengikuti bapaknya. Yang kedua, tawakofa to'ifatul bihim, no comment, nggak bilang surga, nggak bilang neraka. Yang ketiga wasohi, innahum min ahlil jannah, yaitu min ahlil jannah. Dalilnya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kan dia belum takdir, belum halal, jadi belum ada hitung, belum ada perintah. Ya, masuk ayatnya wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Jadi atfalul musyrikin
yang sahih di surga, pendapat yang banyak tapi gak kuat yaitu di neraka. Yang pendapat yang ketiga tawakuf, nggak jawab surga, nggak jawab di neraka. Ketika Aisyah bilang anak kecil yang mati itu musburun min asobiril jannah, maka Nabi berkata, awahwairu zalika, ya hadis Aisyah. Aisyah taqalat ya Rasulullah ila janazati sobiyin. Aisyah bilang diundang Nabi ke jenazah anak kecil minal ansor. Qultu ya Rasulullah, kata Aisyah ketika Nabi diundang menghadiri jenazah anak kecil dari orang Ansor, Aisyah ngomong, tuba lihaza musburun min asobiril jannah lam ya'malisu walam yujibu. Bahagia ini bocah ya, ini anak kecil adalah sebagai musbur min asobiril jannah, tidak pernah beramal kejahatan, walam yujibu, tidak mendapati kejahatan. Apalah tahu itu zalika yang Aisyah mengada lagi omongan selain itu. Lanjut kata Nabi, innallaha khalaqal lil jannah ahlan khalaqahum laha wa hum bi aslabi abaihim. Allah menciptakan surga, tidak ada penduduk-penduduknya, itu dari zaman di tulang suluk bapak-bapaknya. Ini yang surga. Wa khalaqal linnas ahlan, juga Allah ciptakan neraka, ada ahlinya. Khalaqahum laha wa hum bi aslabi abaihim. Jadi masih di perut, masih di tulang punggung bapaknya, udah tulis surga neraka. Ini sesuai dengan hadis. Ketika 4 bulan ditiup ruh, bayuk kamu ya, ajaluhu ya. Nah, apa namanya itu? Umruhu sakiyun am sa'idun. Mengapa Aisyah pengen nentuin surga? Itu jawab pertanyaan Nabi kepada Aisyah. Nama nentuin surga? Waktu di alam perut udah ada bayuk tahu ya. Ruhu sakiyun am sa'idun. Kok bisa nentuin surga? Wajah bal ulama aku biarnahu la'allahu sallallahu alaihi wasallam nahana anil musaroh anil khotni. Dipaham Nabi ngomong begitu, nanya lagi, bisa-bisa anak saya jawab langsung surga, langsung dipaham tuh Nabi ngomong begitu. Barangkali Nabi ngelarang jangan cepet-cepet mutusin orang surga, jangan, ya. Nggak ada dalilnya, ya. Kalau surga ada dalilnya. Jadi ini dua ini ayat punah indah dalilun qat'i. Kalau nggak ada dalil yang asli jangan buru-buru. Kama karo alasan lafaz walam tuhu ini la roh mu'minan. Ngomongnya inilah roh mu'minan. Apalah kaum musliman gitu ya. Wa yaqbilu anna musallam qala qabla ayyalama anna aqbalal muslim itu jannah. Mungkin juga Nabi ngomong begitu tuh sebelum dia dapat berita ya dari Allah ya, bahwa bocahnya itu bocah-bocah orang muslim adalah di surga. Salam ma'alim mazalika kalau udah tahu bahwa atbalul muslimin itu di surga, ya dia ngomong ya atbalul muslimin. Ini kayaknya kan ayatnya itu dari walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami jadikan neraka jahanam banyak isinya manusia dan jin.
Jadi orang banyakkan yang masuk neraka daripada walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Saya tidak mengartikan harapan diharapin ya kalimat tapi kalimatin, tapi yang dimaksud di sini lain yang akan kita baca, bahwa kullu mauludin musiknya kullu mauludin yuladu alal fitrah itu diambil mutabaqah ya tatbikul ayat bil hadis, yaitu fitratallah allati fataran nas alaiha la tabdila li kalimatillah. Semua yang dilahirin itu apa? Apa di sini pakai di debat-debat ya, surga, yang neraka, yang diem ya. Kenapa? Fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Ya. Tadi Al-A'raf menyalurkan taruna li jahannam, Al-A'raf ayat 179. Ini belum kejawab dalilnya. Mau ayat ngomongin kullu mauludin wala fitrah, tapi ini ayat walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Nah, kemudian ada ayat lagi wa iz akhadha rabbuka min bani adama, itu bahwa manusia di alam zat itu udah mengakui tidak Tuhan kecuali Allah Rabbi. Jadi yang mana? Jawabannya ini di ayat surah Ali Imran 83. Itu tafsir dari wa iz akhadha rabbuka surah Al-A'raf 172 yang bunyinya ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus oke riwayat Sudai ngomong nih, faqala alastu birabbikum qalu bala fa'atahu ta'ifatan fa'atahu ta'ifatan ta'iin wa ta'ifatan karihin ala wajhi tabahiyah. Jadi orang mengatakan ketika ditanya sama Allah alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu ada yang tau'an, ada yang karha, ada yang memang percaya zahiran wa batinan, ada yang terpaksa. Ada yang terpaksa berarti nggak beriman, artinya tunduk zahirnya tapi artinya tidak tunduk, artinya mengakui. Jadi mengakuinya ala sabil ala wajib tabahiyah. Jadi orang dia ngakuin bisa mengakui. Ada deh. Itu sudah itu bisa diambil rujukan zada fi riwayatin wa dzalika haitsu yaqul wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Wa lahu aslama bagi Allah, dia itu masuk Islam, dia itu tunduk. Islam itu artinya tunduk. Apakah setiap orang yang tunduk itu dia percaya? Belum tentu. Apakah orang yang tunduk itu udah di hati percaya? Belum tentu. Orang bilang Allah amanna kullam tu'minu walakin
saya Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman di hati, baru zahir saja. Jadi walau aslama man fis samawati wal ardi, ada yang tauhan, itu betul ya. Bila ibain tafsirnya tauhan, bila ibain enggak ada tolakan, enggak ada kemauannya. Wakara ini ada juga yang bisain dengan pedang. Jadi orang masuk Islam ya, ada yang ya mudah gampang, ada yang dengan pedang ya. Jadi bisain ya dakwah. Simpulin sendiri aja, simpulin sendiri aja. Udah muter-muter gitu ya. Ya muter tapi ada jawabannya kan. Muter-muter begitu ya. Muter-muter nggak? Jadi itu ingatnya tadi di bacanya di tafsir Wasit kan ada hadisnya tuh ya, tafsir hadis. Jadi buat jadi zaman Alastu mungkin gitu. Jadi zaman Alastu itu manusia. Jadi manusia pada dasarnya tentang keimanan semuanya mengucap Rabbi Allah atau bala syahidna ya, itu mana bala syahidna ya Rabbi Allah, Tuhan semuanya. Pertanyaan yang kedua, apa semuanya itu mengakui Tuhannya Allah setauhan apakah gitu? Apakah mungkin nggak kalau yang karha itu bibitnya orang munafik ya, yang karha itu bibitnya orang munafik. Oke, bisa aja bibitnya orang munafik. Tapi soal iman nggak mesti begitu, nggak mesti begitu ya. Sebenarnya bibit itu kadang-kadang bibit sama apa namanya kubur itu sama ya. Kalau bapaknya kafir, apa anaknya mesti kafir? Tentu. Ya. Jadi kalau bapaknya munafik, apa anaknya mesti munafik? Nah, Nabi Ibrahim bapaknya siapa? Tukang apa? Bikin patung. Patung. Anaknya jadi nabi. Ya. Memang kalau bapaknya kafir, apa emang anak nggak boleh muslim? Jadi kalau coba tak, Habib itu keturunan Yahudi. Apa anaknya masih Yahudi? Apa anaknya masih Yahudi? Abi Thalib kafir atau muslim? Umayyah bin Abu Salat, Abu Lahab, Abu Jahal itu keturunan siapa? Apa merembet ke Nabi? Orang Quraisy, saya dapat min Quraisy, orang Quraisy itu yang mulia. Apa semua orang Quraisy beriman? Berarti nggak ada sebutan Biden kalau ya. Predator. Ya, itu predator itu ada ria. Iya, kubur Firaun itu namanya kubur Zuhud ya. Kubur Inta, kubur Zuhud, kubur Nifaq ya. 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 Kalau Dahriyah kan nggak percaya ada Tuhan ya. Percaya ada Tuhan. Nah, maksud ini pertanyaan kan kalau nggak banyak munafik, apa anak masih munafik? Juga. Atau sebaliknya, bapaknya muslim, apa anaknya masih muslim? Nah, Nabi Nuh, anaknya semua beriman nggak? Ada yang nggak beriman kan? Itu bapaknya apa? Nabi. Itu kalau yang
Gila nasab memang begitu. Tafahur bil ansab. Namanya tafahur bil ansab, bangga dengan nasab. Memang nasab mesti dicari bagus ya. Kalau mar'ah li arba'in, li maliha, wali jamaliha, wali nasabiha atau hasabiha. Tapi itu bukan merupakan pilihan yang berlaku, harus begitu ya. Lima lihat naiklah karena 4. Satu apa? Harta. Kontrakannya banyak. Jadi ente dakwah nggak mikirin dapur ngebul enggak. Iya, pasti ngebul. Nah, tapi kan kawinnya berjanda, berjanda kaya. Supaya dakwah keganggu. Aman. Hah? Ya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya. Bukan segalanya. Cinta pada harta akan binasa. Cinta pada wajah akan berubah. Cinta kepada budi itu yang abadi. Jadi pas bisa saya mana Pak? Kultu lagi ribut nasab tentang perkawinan, menikah. Kultu kemana kultunya? Inna akramakum indallahi atqakum. Menikah ini sebuah ulam. Ribut-ribut tentang nasab, ini nggak boleh kawin sama Sarifah, nggak boleh sama itu. Saya ditanya sama Syekh Muhammad dari Jeddah waktu di Malaysia, gimana saya mau jadi multu? Saya lihat aja situ ada multu. Inna akramakum, ya. Tapi Sayyiduna itu nggak benci sama Habib, sebab dia kaca Sarah Hikam sama Habib Ali Al-Habsyi kata baca Hikam sertanya baca siapa di Jakarta baca. Jadi saya ini cucu Habib. Nah, saya baca manggurnya Habib saya kan cucu dari cucu apa? Jadi saya Zuriyah Habib saya. Ayo macam-macam loh. Iya kalau nggak Zuriyah Habib. Kalau nggak Zuriyah bin Nasab lagi Zuriyah bin Sabab. Kalau nggak Zuriyah bin Nasab, Zuriyah Sabab. Baca surah At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. At-Tur 21. Walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, diikuti oleh zuriyah mereka dengan iman. Wa zuriyah tutlaqu ada usul wal furu'. Zuriyah itu maknanya diitlaq, dibebaskan, maknanya kepada usul. Usul itu bapak kita, bapaknya bapak kita, sama itu namanya zuriyah. Wal furu', anak kita, anaknya anak kita, itu namanya zuriyah. Abadana au ibna. Wa yulhaqu bi zurriyati minan nasab. Wa yulhaqu az-zurriyah bin nasab, az-zurriyah bisabab. Disamain zurriyah dengan nasab, itu sertakan ilhakan zurriyah bin nasab dengan zurriyah bisabab. Zurriyah bisabab dari mana dibilang zurriyah? Ada sabab. Sababuhu at-ta'lim awil amal. Sebelumnya adalah kita ada ngaji, kita ngaji sama guru kita. Guru kita demen sama kita, mahabbah. Bisa ke surganya sama dia, sama. Kata Quran alhamdulillah, samain aja. Murid surganya
amalnya nggak sama. Seperti di situ kata-kata jadi wayul hakuna at-talamisa yulhiduna bil asya wa asya'ul asya yulhiduna bil asya. Bisa saja sebaliknya, gurunya di bawah, gurunya di atas. Jadi wa asya'ul asya yulhiduna bil asya. Jadi gurunya di atas, gurunya di bawah. Itu nanti muridnya di atas, gurunya di bawah. Itu murid ngajak guru nggak? Murid ngajak guru nggak? Mau masuk surga lo? Itu kan surga yang megang guru. Nggak boleh menentukan surga dan neraka menurut kita sendiri. Kata Imam Al-Bahawi, itu akidah Ahlussunnah juga. La nunazzilu ahadan, tidak mengatakan wala nar min tilqa'i nafsi. Jangan memutuskan orang surga dan neraka dengan versi kita sendiri. Kenapa kita memilih surga, memilih neraka? Kita aja belum tentu. Karena ada yang masuk murid, guru diajak tak? Guru alasan, sudah lanjutan. Atau amalnya, ya kalau itu dia bersekian. Dulu Jakarta dimakan, yang malu gitu kan. Itu kan kesalahannya ya. Sudah. Kata Allah itu walladzina amanu wa taba'u yuriduna alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi masuk surga itu makanya bisa masuk surga iza kana amalul mu'min asar ya alhaqu man dunahu til amal. Kalau tafsirnya itu tadi dilihat dari marah lagi ya dari sawi ada apabila orang punya amalnya banyak kan itu bisa tarik yang amalnya dikitan apa kana wa inna mubah makin mana ya Allah itu nggak sama amalnya apa amalnya nggak sama bapak lu bapak ente amalnya agak sama amal ente itu kata bapak kata anak apa ini amalu li padaku saya ini beramal bukan berarti saya orang lain aja saya doain kalau enggak beli minat beli bapak beli wali dia ya udah masukin bayu maru ilhami Allah itu kan rahmatillah, rahmat Allah itu ada walaupun amal gak sama tapi rahmat Allah ya rahmat Allah itu saja walaupun amal kagak sama soalnya sama itu yang tahlil datang belakangan tinggal dakwah mereka sama tahlil dengan dakwah sampai ya sama Allah jangan diprotes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan ditanya. Allah tanya, ya Allah, saya bang tahajud dulu, kesini macet. Dia mau kasih main bayang banyak. Saya punya anak banyak, kesini macet. Dia mau anak 1, 2, cucinya panjang. Dia bilang Allah zolim, mutlak. Haji, wah apa buktinya? Terus disuruh-suruh. Terserah dulu dan gitu ya. Terus terserah dulu tetap terus. Jadi la yus'alu amma yaf'alu wa hum. Jadi apa? Tidak bilang gak adil. Itu tak. Yang boleh semaunya itu siapa? Bukan presiden.
sifat Allah dengan apa Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya saja takut kepada Allah itu ulama. Itu kalau ini namanya ada haslin yang masuk surga hanya yang ulama. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah ulama. Jadi yang masuk surga itu kan yang takut. Dari kalimat khosya Allah. Berarti yang masuk surga ulama aja. Kita owe. Ulama kan owe. Misalnya. Yang masuk surga ulama. Inama. Kalau inama di mana yang ada tuh hasil. Berarti selain ulama masuk nggak ada khosya. Jadi masuk surga cuma ulama aja, guru kita aja. Karena jawabannya al-murad bil ulama al-muwahhidun. Itu syara'iyah atau azami yang satu itu dikomentari syarahnya gitu. Apa atau azami ini al-murad bil ulama al-muwahhidun. Makna khasyah itu bukan berarti yang lain ulama khasyah. Ulama yang asyadul khasyah, mungkin makrifat kepada Allah, mungkin kenal Allah, mungkin takut, mungkin kenal takut. Coba orang kita tak kenal, Ustaz bukan itu ya, mana nggak ada apa-apa Ustaz. Itu sembarangan. Ya kita tanya, Pak kiainya mana? Ada yang tanya kiai itu. Ada penampilannya, ada kayaknya mana? Ada penampilan ya, kayaknya mana? Dia kenal, begitu tak? Itu lu tanya tadi kayaknya, baru, bau. Jadi ulama banyak khosyahnya, termasuk nama yang ulama itu asyadul khosyah. Ulama itu sangat takut kepada Allah. Dari mana dia takut? Karena dia makrifah dengan sifat-sifat Allah, dengan amal Allah lebih mendalam. Jadi salah satunya la yus'alu amma yaf'alu. Itu sifat Allah, amal Allah begitu. Kalau takut kita rasa takut karena yang semau-maunya begitu. Ya kita melakukan apa? Rahmat. Rahmat Allah. Amal kita ya cuma segini-gininya juga pengennya kesor. Bina sekali awal dan kalau minta jangan tentang aku surga ya. Bina sekali awal. Nah, mana aslinya kan minumnya sama ulang berarti sana itu surga. Kalau kita ke pantas ya aja. Allah juga yang ngurus sih. Allah alam ya. Kalau udah kedengeran. Saya tahu. Saya maksain aja. Atau ngomong bagi alasannya kan enak ya. Ya itu psikologi ada. Ya agak atur ya kita bahas lagi. Tadi masalah hadis Jibril kan tadi lokasinya aja beda. Jadi sebenarnya mazhabul arba'ah itu tauhidnya adalah asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi dalam ngomongin hijrah ya, hijrah, ya hijrah. Baca aja sendiri dah. Wa izam bikal ladzina kafaru yusbitu aw yaqulu wa yaquluna wa yaqulu wallahu khairul hakimin. Wallahu a'lam. Iya,
memiliki minat bau ya akhirnya wajah al-Bukhari sendiri tanya musibah ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يرحمنا وإنا نسألك ألا تجعلنا ممن علينا ولا وأن يرزقنا رحمنا به سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا العمل بما في كتاب الله ورسوله اللهم ارزقنا الحياة المقيم عليهم النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك علما ربنا ولا تزغنا إلينا شيئا وعلمنا من الأوصال دعاء من أحسن إلى حسن علينا ولسائر المسلمين والجماعة من المتقين وسبنا في هذا المجلس من دعوة اللهم السلام عليكم ورحمة الله